Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang selalu memberikan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita, karunia kepada kita, sehingga dengannya kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, dan terlebih yang paling penting adalah kita bisa sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda tauladan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, perkara yang sangat penting dalam keseharian kita, yaitu masalah tentang adab-adab. Tentunya teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara adab ini, masalah adab ini adalah perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan masalah adab ini lebih penting daripada ilmu. Ya, sebelum kita membahas tentang hadis-hadis terkait masalah adab ini, sedikit kita jelaskan bahwasanya adab ini adalah lebih penting daripada ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamna al-adab 30 'aman. Kami itu mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Wa ta'allamna al-'ilma 20. Dan sedangkan kami mempelajari ilmu itu hanya 20 tahun. Berarti yang lebih lama dipelajari, yang lebih lama ditekuni itu masalah adab. Oleh karena itu, ya, kita akan membahas tentang hadis-hadis terkait adab-adab dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam buku ini, ya, terdapat beberapa hadis, ya, tentang adab-adab harian, adab-adab dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab dalam majelis, adab dalam tempat duduk atau ketika kita itu duduk. Di sini judulnya adalah tafassahu fil majlis. Berlapaklah kalian, luaskanlah, ya, tempat duduk, luaskanlah majelis, lapangkanlah majelis. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan dari sahabat yang mulia an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa meridhai mereka, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukiwu ar-rajula min maqadihi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, atau tidak boleh seseorang di antara kalian menyuruh orang lain itu bangun dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat tersebut, dia duduk di tempat orang yang dia perintahkan untuk berdiri itu. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi kata Nabi, ya, tafassahu, lapangkanlah, luangkanlah, wa tawassau, ya, luaskanlah tempat duduk tersebut. Yang di sini diriwayatkan oleh, ya, Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafzul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari lafaz, ya, Muslim. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ini hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. Ya, Nabi mengajarkan bagaimana tentang adab dalam majelis atau ketika kita ingin duduk, ya, di tempat yang ramai. Ya, Nabi mengajarkan hal itu. Kata beliau, la yuqimu ar-rajula, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, atau menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya, min maq'adihi, dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian orang itu duduk di tempat orang yang dia suruh berdiri itu.
Ya, akan tetapi kata Nabi, luaskanlah, lapangkanlah tempat duduk tersebut. Tentunya larangan ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Kenapa Nabi SAW melarang hal ini? Ya, nanti kita jelaskan. Di sini ada penjelasan. Mengapa Nabi melarang kita memerintahkan orang lain bangun dari tempat duduknya, kemudian kita duduk di tempatnya. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim, dan pertama kita harus beriman. Apa yang dikabarkan Nabi, maka kita harus iman. Apa yang dikabarkan Nabi, maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah tersebut. Sebelum kita masuk pada penjelasan hadis ini, dikatakan al-majlis, jadi majlis itu teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah makanul julus, atau makanul julus. Majlis itu adalah makanul julus, tempat duduk, tempatnya orang duduk, makanya disebut dengan majlis ilmu, tempatnya orang duduk mendengarkan ilmu, sehingga disebut majlis ilmu. Kemudian di antara penjelasan hadis ini, jadi kita menjelaskan secara singkat apa yang ada di buku ini yang kita bacakan. Disebutkan di dalam buku ini, yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummata. Nabi mengajarkan kepada umatnya. Nabi menunjukkan kepada umatnya apa yang Nabi tunjukkan, apa yang Nabi ajarkan, makarimil akhlak, tentang bagaimana mulianya atau bagaimana agar kita menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia. Nabi mengajarkan itu. Nabi memerintahkan kita agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummata ila makarimil akhlak. Nabi mengajak, menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk berakhlak yang baik. Wa min dzalika adabul julus. Dan di antara akhlak yang baik itu adalah adab-adab, kita beradab ketika kita duduk. Jadi tentunya Islam ini agama yang sempurna, mengajarkan segala macam kehidupan kita. Dari segi segala apapun, Islam ini telah mengaturnya dengan baik. Dan di dalam hadis ini yang kita kaji, yang kita bahas, diajarkan bagaimana adab-adab tentang duduk, atau ketika kita di tempat duduk, bagaimana kita seharusnya dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan dalam buku ini, fala yajuzu li syakhsin an yuqima ghairu min maq'adihi wa yajlisa fihi. Di dalam buku ini dijelaskan, fala yajuzu li syakhsin, maka tidak boleh seseorang itu an yuqima ghairu, memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya. Jadi kita dilarang. Jadi kita tidak diperbolehkan. Biasa kan ada terjadi seperti itu. Biasa orang datang langsung, kamu awas dari situ, saya mau duduk di situ. Maka ini tidak boleh. Hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu li syakhsin, tidak boleh siapapun dia an yuqima ghairu, menyuruh orang lain bangkit atau berdiri dari tempat duduknya, min maq'adihi wa yajlisa fihi, kemudian orang itu duduk di tempat tersebut. Maka hal ini terlarang. Siapapun dia, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana disebutkan di dalam buku ini, kenapa dilarang kita menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya? Lianna dzalika qad yudkhilul qibra. Karena itu akan mendatangkan sifat kesombongan fi nafsihi, dalam diri seseorang yang menyuruh orang lain itu berdiri dari tempat duduknya. Jadi ketika seseorang itu memerintahkan atau menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, maka disebutkan, dijelaskan di sini, itu bisa memasukkan kesombongan di dalam diri seseorang. Wa dhullu fi nafsi alladhi qama min majlisihi, dan merendahkan orang yang dia suruh, yang dia perintahkan dari
dari tempat duduk tersebut. Ya, tentunya kita mengetahui, ya, kita itu harus menghormati perasaan orang lain. Kita harus menghargai orang lain siapapun dia. Ya, walaupun kita orang yang derajatnya di bawah kita, kita harus hargai, kita harus hormati. Ya, disebutkan di dalam buku ini bahwasanya wadzulun nafsi alladzi qama min majlisihim. Ya, ketika seseorang itu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, yang pertama tadi itu dapat memasukkan sifat sombong di dalam dirinya, dan yang kedua dia merendahkan, meremehkan orang lain. Sedangkan dalam Islam, ya, Islam itu mengajarkan bagaimana kita menghormati, menjaga kehormatan perasaan orang lain. Wa fihi i'tida'un 'ala haqqi ghairihi. Ya, dan di dalamnya ada perselisihan, adanya pelanggaran dalam hak kepada orang lain. Ya, yang jelas, ya, ketika kita menyuruh, memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, bangun dari tempat duduknya, ya, tentunya kita menyelisih hak, kita melakukan pelanggaran hak atas apa yang kita lakukan kepada orang yang kita suruh bangun, orang yang kita perintahkan berdiri dari tempat duduk. Ini pelanggaran. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diberikan solusi. Ini artinya ketika dilarang tentunya harus ada solusi. Bagaimana caranya? Tadi kita sebutkan bahwasanya menyuruh, memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya itu tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Ya, tentunya di sini ada solusi. Nabi memberikan solusi terbaik. Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam buku ini, lakin idza arada an yajlisa, akan tetapi jika seseorang itu ingin duduk fi makanin muzdahimin, ya, di tempat yang ramai, ya, di tempat yang padat. Fi makanin muzdahim artinya tempat itu ramai, ya, tempat itu padat. Contohnya misalnya, ya, di kajian-kajian, ya, di majelis ta'lim, majelis ilmu. Kadang kan biasa tempatnya itu ramai, biasa tempatnya itu padat. Yang disebutkan, jika seseorang itu ingin duduk di tempat yang padat, di tempat yang ramai, biljalisina fa'alaihim an yuwassa'u lahu al-makan, maka hendaklah mereka itu, ya, memperluas atau melapangkan tempat duduk, ya, agar, ya, terdapat tempat bagi orang yang datang itu dia bisa duduk, ya, ma'ahum, bersama mereka, ya, agar ketika misalnya di majelis ilmu, ya, atau di majelis ta'lim misalnya, ya, tempat ini padat, tempat ini ramai, maka orang yang datang itu, ya, tentunya dia mencari tempat duduk, ya, maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu hendaknya mereka apa? Ya, meluaskan tempat, memberikan tempat bagi orang yang datang, sehingga dia bisa duduk bersama mereka di majelis ilmu. Fa in lam yaf'alu qala lahum. Nah, di sini disebutkan, ya, ketika hari itu mereka tidak lakukan. Contoh, kita datang, ya, ke tempat duduk, ke majelis ilmu, kemudian mereka tidak melapangkan majelis, tidak meluangkan majelis. Faqala lahum, maka katakan kepada mereka, tafassahu. Kita diperintahkan untuk katakan kepada mereka, apa itu? Tafassahu, lapangkanlah, luaskanlah, liyajida makanan yajlisu fihi, agar dia mendapatkan tempat, ya, untuk dia duduk. Jadi teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mulianya Islam, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghiasi diri kita dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, sampai perkara di dalam hal duduk, perkara di dalam majelis, itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada mayustafadu minal hadis, ya, tentunya apa manfaat, apa faedah dari hadis yang telah kita bacakan ini, yang kita pelajari ini.
Ya, tentunya tadi Nabi melarang, kemudian Nabi memberikan solusi, kemudian ada manfaat, ada faedah dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, manfaat hadis yang pertama adalah man sabaqa ila makanin amin fajalasa fahuwa ahaqqu bihi. Ingat, ya, dengar disebutkan man sabaqa ila makanin amin, barang siapa yang lebih dulu datang ke tempat umum, ya, misalnya ada fasilitas umum, maka ada orang yang duluan datang di situ, ya, ada orang yang duluan datang ke tempat itu, bahwa ahaqqu bihi, maka itu tempat itu menjadi haknya. Ini oleh karena itu mengapa Nabi melarang tadi, ya, karena orang yang duluan duduk di tempat itu, maka itu adalah hak dia duduk di situ. Makanya tadi disebutkan bahwasanya orang yang menyuruh, memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, dia telah melakukan pelanggaran hak. Karena ini disebutkan di sini, ya, orang yang lebih dulu datang ke tempat umum, kemudian dia duduk di situ, maka tempat itu menjadi haknya. Manfaat yang kedua dari apa yang kita jelaskan dari hadis tadi, disebutkan la yajuzu li syakhsin an yuqima syakhsan minal majlis. Tidak boleh seseorang itu memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, thumma yajlisa makanahu, kemudian dia menduduki tempatnya, tempat orang yang dia suruh berdiri tadi. Ini jelas, ya, jelas sesuai dengan apa yang hadis kita bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, manfaat atau faedah yang ketiga adalah al-Islam yad'u ila ihtiramil masyair. Ini yang paling penting teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Al-Islamu yad'u, Islam itu mengajak, Islam itu menyuruh untuk apa? Ila ihtiramil masyair, untuk menjaga perasaan. Lihat betapa indahnya Islam. Ya, kita disuruh, kita diperintahkan oleh agama Islam ini untuk saling memuliakan perasaan orang lain. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari adab-adab dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, agar ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, begitu banyak orang yang menganggap remeh masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele seperti ini. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, dan menimbulkan adanya perkelahian, ya, retaknya persaudaraan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah masalah yang sepele, masalah yang kecil. Tapi, ya, begitulah Islam. Islam mengajarkan kepada kita, ya, walaupun masalah itu sepele, masalah itu kecil, tetap kita harus menjalankannya sesuai dengan apa? Aturan syariat, aturan dalam agama yang mulia ini. Teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inilah penjelasan singkat, ya, tentang adab-adab dalam majelis, dalam tempat duduk. Ya, intinya kita tidak boleh memerintahkan orang lain itu berdiri dari tempat duduknya, lalu kita duduk di tempatnya, duduk di tempat orang yang kita suruh berdiri tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, apa yang benar tentunya itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi. Tentunya kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah yang keluar dari lisan kami tanpa kami sadari. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.